saling bertolak belakang. Prof. Maru, bagaimana ini? Ya, saya kira memang inilah yang disebutkan suatu peradilan yang fair harus memberikan kesempatan bagi jaksa untuk membuktikan dakwaannya melalui salah satu alat bukti yang disebutkan dalam hukum acara, yaitu ahli. Tetapi juga audi alteram partem itu harus seimbang, fair, bahwa pihak terdakwa juga melalui penasihat hukumnya tentu akan bisa memberikan juga alat bukti lawan yang sama dalam hal ini untuk bisa memberikan mengadu scientific evidence yang diajukan ini. Tinggal lagi sebenarnya kalau kita mau sebagai hakim tentunya kita akan menimbang ini nanti. Jadi hal yang lazim, hal yang wajar ketika ada kesaksian yang bertolak belakang begitu ya. Hanya saja saya melihat ini seharusnya kalau saya hakimnya dalam kontroversi seperti ini mungkin penilaian harus dilakukan lagi terhadap masing-masing ahli ini dalam soal apakah ahli yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa cukup memiliki data juga untuk membuat satu kajian ilmiah atau saintifik terhadap apa yang menjadi penyebab kematian itu. Nah, kalau ini juga sudah, dan kalau hakim ragu-ragu di dalam hal semacam ini, biasanya kita bisa menunjuk ahli yang ketiga yang netral, yang dihadirkan oleh majelis, perintah hakim sendiri, dari hakim, karena jabatannya. Saya kira di sinilah keruwetan ini, karena memang dalam dakwaan sudah jelas ini bahwa penyebab kematian adalah sianida. Sianida tinggal mencari hubungannya dengan terdakwa Jessica nanti. Kausalitas verbannya dengan masuknya sianida itu juga merupakan bagian pembuktian yang karena ini pasal 340 pembunuhan berencana harus juga hubungan dicari bagaimana sianida itu diperoleh. Itulah bagian rencana itu. Tentu kalau memang sianida itu bagian dari rencana, tentu harus juga bagian daripada yang dibuktikan bagaimana dia merencanakan itu, di mana dia peroleh dan lain sebagainya. Tetapi saya lihat memang pada waktu penyidikan bolak-balik jaksa dengan penyidik itu suatu indikasi bahwa ada yang ruwet di dalam hal itu. Jadi saya belum masuklah ke substansi karena... Tapi artinya sejak awal sudah ada keruwetan begitu ya, bolak-balik sampai 5 kali berkas dari kepolisian ke kejaksaan. Pak Garal mungkin melihat yang sama, ada keruwetan sejak awal nih Pak Garal. Ya, pendapat dengan Prof bahwa pembunuhan berencana itu memang harus jelas. Bagaimana motifnya, bagaimana bahan beracunnya itu diperoleh sianida itu. Nah, bukti-bukti ini yang belum nampak ya di dalam persidangan begitu. Nah, kalau bukti-bukti ini belum nampak, berarti memang harus ada pembuktian itu lagi untuk menuduh atau memvonis seseorang seseorang itu memang bersalah. Kalau menurut saya seperti itu yang harus diperdalam lagi. Nah, dalam hal ini memang hakim juga harus menggunakan upaya diskresinya dia untuk mencari tahu. Ya, sebetulnya di antara dua saksi yang saling bertolak belakang ini, itu perlu satu opini yang ketiga ya untuk menentukan benar atau tidak. Jangan sampai nanti hakim memvonis dalam posisi penuh keraguan. Penuh keraguan karena ini semua belum jelas begitu ya. Artinya tidak serta-merta Pak Hotman, tidak serta-merta kemudian menggugurkan dakwaan yang sudah dituduhkan ke Jessica. Saya tetap berpendapat setiap Mahkamah Konstitusi merubah undang-undang tidak pernah dibawa lagi undang-undangnya ke DPR untuk dirubah. Sudah otomatis pasal tersebut berubah dengan kata-kata tafsiran baru. Bukan tafsiran, dalam kata-kata dari putusan itu. Dan itu sudah begitu banyak undang-undang dirubah. Artinya, any minute sejak itu keputusan keluar sudah berlaku sebagai hukum positif. Dan oleh karena pasal 1 ayat 2 mengatakan apabila terdakwa sedang diadili, ada perubahan undang-undang dipakai yang menguntungkan, maka berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUH pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi, Jessica harus bebas. Kalau memang negara taat sama hukum. Bang Hotman, motifnya pun juga belum jelas begitu terlihat. Apapun penyebab matinya, tapi tidak ada saksi ahli siapapun yang mengatakan bahwa
Jessica adalah pembunuhnya. Tidak mungkin ada saksi ahli di belahan bumi ini yang mengatakan pembunuhnya adalah Jessica. Itu satu. Saya satu tadi begitu. Baru aja saya dengar tadi Pak Gelgel ahli toksologi ngomong. Langsung ini saya marah banget sama beliau nih. Kenapa? Dia bilang barusan dari segi waktu, maka dia yakin racun itu ada dimasukkan di mejanya Jessica jam 16.30. Oke. Saya kasih contoh dulu. Itu benar-benar 1 menit bisa saya patahkan itu di sidang. Ini Jessica duduk di sini misalnya. Dari bar, kalau misalnya bartender bawa ini, apa? Abang duduk dulu Ya, jangan terlalu jauh saya berdiri. kasih contoh. Ya. Bawa ini minuman. Sambil dimasuk, dia ada jarak dari bar ke meja Jessica kan cuma 2 menit. Ya. Kalau dimasukkan itu misalnya cyanida jam 16.28 menit. Selisih 2 menit karena jarak dari bar ke meja kan Tidak sampai 2 menit harusnya. Nggak nyampe 2 menit. Jadi lu bagaimana bisa bedakan bahwa itu kapan itu cyanida dimasukin? Dari bar saat dimasukkan ke bar ke meja kan cuma 2 menit. Itu pendapat. Artinya dari logika waktu saja itu sudah kacau balau. tidak terpenuhi di situ. Ya, dan tidak akan pernah saksi ahli mengatakan siapa pembunuhnya. Karena hanya teori menduga-duga. Himbauan saya kepada bangsa Indonesia ini, janganlah hukum putri yang begitu 340 hukuman mati dengan menduga-duga para peramal-peramal ahli ini. Ini peramal berpendidikan ini, bukan lagi ahli. Yang kedua, saya mau tanya nih, terakhir ini. Ya. Beliau ini adalah hakim konstitusi, baru pensiun. Beliau ini berapa puluh tahun jadi hakim pidana. Apa itu? Okay. Kenapa? Oke. Pak Hakim yang terhormat, tolong jawab ini yes or no. Ini ada putusan Mahkamah Konstitusi di tempat Bapak bekerja. Di sini disebutkan bahwa semua bukti elektronik seperti CCTV Jessica sudah tidak bisa lagi sebagai alat bukti karena tidak diambil oleh penyidik. Pasal 1 ayat 2 KUH pidana mengatakan apabila ada perubahan perundang-undangan pada saat terdakwa diadili dipakai yang paling menguntungkan, berarti putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah undang-undang menguntungkan Jessica. Karena ini asas legalitas begitu. Benar. Artinya Pertanyaan saya dakwaan Pak, ini kesempatan nih. Oke. Yang terhormat Bapak mantan Mahkamah Konstitusi. Apakah Jessica harus bebas dengan satu putusan ini? Dari segi hukum loh Pak. Ya nanti saya jawab. Nanti jawab ya. Satu-satu dulu. Selamat malam. Ya, Mas Erif, saya ingin langsung ke Anda. Bagaimana kira-kira keluarga sudah 27 kali menghadiri jalannya persidangan dan hari ini tuntutan, apa harapan dari keluarga? Ya, kami mengharapkan keadilan ya untuk Mirna, karena waktu Mirna diracun dia tidak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Kita ingin hukuman yang setimpal gitu untuk pelakunya. Apa keyakinan atau apa yang membuat keluarga begitu yakin bahwa Jessica lah pelakunya? Karena hasil dari penyidikan sendiri kan sudah sudah menyeluruh gitu secara komprehensif gitu. Karena waktu awal penyidikan sendiri semua orang dapat dijadikan suspek gitu. Tidak bisa nunjuk satu orang saja. Jadi melalui penyelidikan yang komprehensif, maka ditetapkanlah satu terdakwa tunggal gitu. Ya, namun fakta-fakta yang hadir di persidangan selama ini, kemudian juga dari saksi-saksi yang dihadirkan, cukup membingungkan begitu ya, baik dari kuasa hukum juga, mungkin dari jaksa penuntut umum, bahkan juga publik yang selama ini juga ikut menyaksikan, dibuat dengan kesaksian yang hadir berbeda-beda. Bagaimana keluarga melihat hal ini? Kalau kita melihat ya, saksi yang dihadirkan oleh JPU itu sudah jelas, sudah sangat sudah menjelaskan secara sempurna. Karena saksi ahli dari JPU meneliti dari awal gitu. Kalau saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak penasehat hukum hanya meneliti judul dan kesimpulan. Bagaimana menyimpulkan sesuatu jika hanya menelitinya dari judul dan kesimpulan, tidak meneliti body gitu. Itu kan tidak fair.
berarti data-data yang diberikan tidak lengkap. Tidak lengkap, tidak ya? boleh seperti itu. Bahkan penasihat hukum sendiri bilang ingin pengadilan yang fair. Gimana caranya mau fair kalau data-datanya sendiri tidak lengkap? Dan itu juga sudah berulang kali dipermasalahkan oleh jaksa penuntut umum, termasuk sejak siang tadi hingga sore ini dalam pembacaan tuntutannya, begitu ya? Ya, seperti itu. Mas Arief, banyak pihak sejak jalannya persidangan yang menyayangkan saat peristiwa itu kenapa keluarga tidak mengizinkan pihak kepolisian untuk melakukan otopsi, yang kemudian ini seiring berjalan proses di persidangan itu menjadi seolah itu ada satu puzzle yang hilang, begitu Mas Arief. Ya, pada awalnya kan kita tidak ingin dalam artian otopsi itu kan kayak dibelek lah, dibedah dua lah, tengkoraknya dibuka lah, segala macam, kan kita kayak nggak tega gitu awalnya. Yeah. Terus salah satu polisi kan datang, terus dia bilang, ini kalian anggap kematian ini wajar apa enggak gitu. Kalau enggak wajar harus diotopsi. Nah, kalau tidak diotopsi berarti tidak ada kasus. Udah tutup, tapi kapan-kapan kita bisa buka kita bisa buka kuburannya kalau kita anggap itu tidak wajar. Jadi seperti itu, makanya kita berunding sama keluarga, akhirnya kita putuskan silakan diotopsi gitu. Seandainya nanti ada perintah dari hakim untuk dilakukan otopsi ulang, apakah bersedia keluarga? Saya rasa otopsi yang pertama sudah cukup ya. Karena kan kita tidak tahu, maksudnya dalam artian yang pertama sendiri kita tidak tahu Mirna diapakan gitu loh. Jadi saya rasa sudah cukup gitu membuktikan. Kalaupun mau nyari sianida lagi di dalam tubuhnya ya sudah menguap. Karena sifat sianida sendiri menguap. Sudah tidak relevan lagi ya karena sudah terlalu lama. Ya, kembali di Prime Time News. Di tengah keruwetan ini Pak Karel, keruwetan tidak hanya terjadi di dalam ruang sidang, dalam kasus ini, tetapi juga ada luar tadi. Tapi bagaimana kira-kira kita balik lagi ke ruang sidang, sekarang ada pembacaan tuntutan, kira-kira kalau menurut Anda akan seperti apa nanti akhir dari sidang kasus kematian Wayan Mirna ini? Berdasarkan pengalaman saya di sidang pidana, cenderung Jessica dihukum. Kenapa? Karena pengadilan pidana yang selama ini yang saya alami, itu hakim atau pengadilan itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan keadilan, namun cenderung untuk menghukum. Sehingga ya banyak, menurut pengamatan saya sekali lagi ya, banyak hakim melihat posisi terdakwa itu sebagai orang yang memang bersalah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cenderung mencari kesalahan terdakwa. Itu yang saya amati, ya, dan yang saya alami. Ya. Fakta persidangan silahkan ungkap semua. Tapi nanti vonis berdasarkan keyakinan hakim. Bukan keyakinan lagi. hakim, tentu hakim juga harus memilih mana yang paling baik dan mana yang paling adil. Idealnya begitu ya. Hakim, pengadilan harusnya tempat orang untuk mendapatkan keadilan, bukan tempat untuk menghukum orang. Tapi fakta yang saya alami ya, sepertinya lebih banyak menghukum orang daripada mendapatkan keadilan orang itu. Nah, disinilah kita uji sejauh mana secara ya, pribadi, pengadilan. Menurut Jessica bebas atau enggak? Saya cenderung melihat ya sistem peradilan kita dan melihat fakta-fakta persidangan yang saya amati, walaupun enggak 100% saya amati ya, Jessica kemungkinan besar dihukum. Dasarnya adalah tadi keyakinan hakim. Sekali lagi keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu bebasnya hakim. Ya. Fakta persidangan mengatakan bla 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 bla. Perihal ini pasal 340 yang dikenakan, kemudian harus ada bukti-bukti dari awal yang ini tidak terpenuhi beberapa di antaranya. Ya. Sekali lagi harusnya idealnya kalau hakim ragu harus bebaskan terdakwa. Kalau hakim ragu harus bebaskan terdakwa. Ya, terdakwa. Kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Prof Maru dulu. Tadi sudah ada pertanyaan dari Bang Hotman soal uji materi pasal 1 ayat 2 KUHP ini soal azas legalitas yang kemudian diperdebatkan, dipermasalahkan orang banyak. Apakah ini juga akan otomatis menggugurkan dakwaan seseorang? Ya, saya kira betul yang dikatakan Pak Hotman itu ada putusan. Ini ada putusan dalam kasus Setia Novanto. bulan lalu kalau tidak salah, ya. September. Ya. Tapi saya kira kita juga saya tidak ingin menimbulkan kekacauan dalam pikiran hakim. Hanya saja saya ingin ada ketenangan dalam melihat ini. Putusan MK
memang dia berkekuatan sejak dia diumumkan. Tetapi jangan keliru, kalau menyangkut hukum pidana, implementasinya, karakter daripada hukum pidana itu adalah lex stricta, dia harus ketat, lex scripta, dia harus ditulis, dan lex serta, dia harus cermat. Itu menyebabkan bahwa dalam putusan MK menyangkut hukum pidana, apalagi hukum acara, dia harus, menurut saya itu ya, harus merubah dulu. Jadi dia harus dieksekusi dulu putusan ini dalam bentuk perubahan norma undang-undang yang diuji itu, sehingga tidak mengacaukan apa yang dikatakan bahwa tidak ada tafsiran-tafsiran yang bisa keluar dari tulisan. Ini kan baru putusan hakim itu adalah pendapat tertulis untuk menyelesaikan suatu perbedaan penafsiran kan. Dan kemudian berdasarkan itu dia menguji berdasarkan rumus konstitusi. Ini benar bahwa MK menyatakan bahwa itu tidak menjadi alat bukti. Jadi ada dua hal tadi saya katakan, implementasi putusan ini kalau menyangkut hukum pidana dan hukum acara, dia harus... Intinya tidak serta-merta begitu tidak kemudian. Tidak bisa serta-merta. Gitu, yang kedua, mungkin kalau kita mau merumuskan ini dengan lebih hati-hati, sebenarnya memang boleh saja hakim mengatakan itu tidak menjadi alat bukti, tapi maksudnya alat bukti yang sempurna, ya kan? Bahwa dengan itu saja sudah cukup. Karena ini bisa juga kita lihat bahwa sebagai petunjukan bahwa ada di situ Jessica pada jam yang dikatakan itu satu petunjuk yang juga menjadi satu hal yang dirangkaikan dengan alat bukti lain untuk bisa diterima sebagai alat bukti. Artinya tidak serta-merta Bang Hotman, tidak serta-merta kemudian menggugurkan dakwaan yang sudah dituduhkan ke Jessica. Pemirsa, selama 4 bulan kasus sidang pembunuhan yang menghadirkan atau terdakwa Jessica Kumala Wongso ini bergulir, kita banyak sekali melihat ada perang kesaksian antara saksi yang dihadirkan oleh kubu jaksa penuntut umum maupun saksi yang dihadirkan oleh kubu Jessica Kumala Wongso. Kami memiliki beberapa contoh, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah pada tanggal 3 Agustus 2016, ada keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli, yaitu toksikologi forensik atau ahli dalam bidang ilmu racun Puslapor Polri, yaitu Kombes Nur Samran Subandi. Yang pertama, ia memastikan bahwa zat dalam tubuh Mirna ini adalah natrium cyanida atau NaCN. NaCN ini merupakan zat beracun tinggi yang dapat mengganggu enzim sehingga mengganggu kerja dari sistem pernafasan dan efek sampingnya pun berlangsung dengan sangat cepat. Kemudian, ia juga memastikan bahwa jumlah natrium cyanida yang ditelan Mirna sekali menyedot es kopi Vietnam ini adalah sekitar 20 ml. Kesimpulan ini ia dapatkan setelah 20 kali mengambil sampel dari sisa barang bukti es kopi Vietnam yang diminum Mirna dengan menggunakan sedotan. Sedotan yang digunakan sama, kemudian bahan yang digunakan pun sama. Dan inilah hasil yang didapatkan. Kemudian, jumlah kandungan sianida di gelas dan di lambung Mirna ini berbeda. Di gelas kita tahu ada yang ia sampaikan adalah 7.400 miligram per liter, sementara yang berada di lambung Jessica adalah 0,2 miligram per liter. Perbedaan yang sangat signifikan ini terjadi karena sianida ini merupakan zat yang mudah larut dalam air. Karena itu mengapa kita lihat sianida yang tersisa dalam lambung Mirna ini hanya sekitar 0,2 miligram. Kemudian ini juga meskipun begitu, tetapi sifat korosif dari sianida itu tersisa. Karena itulah terjadi kerusakan dialami oleh lambung Mirna. Kita akan putarkan cuplikan dari pernyataan dari saksi, yaitu ahli toksikologi forensik Kombes Nur Samran Subandi yang mengatakan bahwa sifat korosif dari sianida ini masih tersisa di lambung Mirna. Itu ada hydrochloric acid, Pak. Asam klorida sangat itu 3-4 dia punya pH itu, Pak. Begitu masuk itu tadi sianid, langsung bereaksi asam klorida menetralkan, jadi dia ada drop, langsung drop. Tapi efek basahnya tidak hilang. Itulah yang membuat korosif di dalam lambung korban. Itu kalau Bapak mau penjelasannya. Jadi itu bukan berarti itu tidak sama dengan tadi dia Bapak hitung, ini enggak. Memang langsung dokter sudah bilang faktor temperatur, faktor keasaman.
Ahli toksikologi berikutnya yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum adalah Imade Gelgel Wirasuta. Kurang lebih ia menguatkan keterangan yang sudah disampaikan oleh ahli toksikologi yang sebelumnya. Ia mengatakan bahwa lambung Mirna mengalami kerusakan parah atau korosi karena racun sianida. Kemudian salah satu keterangan penting yang ia sampaikan adalah soal waktu dimasukkan sianida ke kopi Mirna ini adalah pukul 16.30 dalam rentang waktu 16.30 sampai 16.45 atau dengan kata lain pemirsa saat kopi tersebut berada dalam penguasaan Jessica. Ini ia simpulkan berdasarkan dari percobaan yang telah ia lakukan dan juga berdasarkan kadar penurunan sianida yang sudah ia ukur. Selain itu pemirsa, ia mengatakan bahwa kadar sianida yang masuk ke dalam tubuh Mirna ini diperkirakan berjumlah 183,73 sampai 367,5 mg. Dan mengapa terjadi perubahan warna kopi dari awal saat Mirna meninggal dengan proses yang ada saat ini kalau dibandingkan adalah karena memang reaksi dari sianida yang bisa berubah. Kemudian hal yang selanjutnya adalah kita melihat bagaimana perang kesaksian terjadi diberikan oleh ahli patologi forensik yang dihadirkan oleh kubu Jessica dari Brisbane, Australia, yaitu Profesor Beng Beng Ong. Ia secara kontradiktif mengatakan bahwa Mirna tewas bukan karena sianida karena ia tidak menemukan tanda-tanda keracunan sianida. Itu dilihat dari ciri-ciri klinis atau fisik dari Mirna, seperti misalnya bibir yang hitam itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah terkena sianida. Kemudian juga warna kulit Mirna pada saat itu tidak menunjukkan warna seperti orang terkena sianida, yaitu berwarna merah terang. Kadar sianida yang ditemukan harusnya bisa lebih dari 0,2 mg karena jumlah kadar ini sangat sedikit. Seharusnya apabila terkena sianida ini jumlahnya bisa mencapai atau lebih dari 1000 mg. Dan pemirsa, kami akan putarkan, ini adalah salah satu cuplikan keterangan yang disampaikan oleh ahli patologi forensik lainnya yang menyatakan bahwa seharusnya kadar sianida dalam tubuh Mirna ini bisa lebih besar dan meskipun cepat menguap sianida, seharusnya sifat korosif itu tetap tersisa dan tidak tersisa terlalu banyak. Dan kita akan simak bersama bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Jaya Surya Atmaja. Berapa itu dimasukkan ke dalam pembuluh darah di paha itu jumlahnya paling maksimal 3 liter. Jadi artinya ada pengenceran itu sekitar menjadi 2 kali lipat. Seandainya ada sianida, Pak, itu hanya berkurang separuhnya, Pak, nggak sampai separuh. Efeknya sedikit, sedangkan reaksi kimianya itu tidak. Ya, itu adalah perang kesaksian yang kita saksikan antara ahli yang dihadirkan tim JPU dan tim Jessica. Itu akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan vonis terhadap Jessica. Semua ahli hukum yang membahas kasus ini salah kaprah. Yang dibahas penyebab matinya. Tapi ada enggak di persidangan satupun ahli yang mengatakan bahwa Jessica lah yang memasukkan? Nggak ada. Berarti 2 alat, jangankan 1 alat bukti. Satu pun tidak ada yang mengatakan Jessica yang memasukkan. Penyebab kematian sama siapa pelaku adalah 2 hal berbeda. Lalu Mas Arief, dari tadi yang disampaikan soal bagaimana sianida bisa masuk ke gelas Mirna, tadi dari logika seorang Hotman Paris Hutapea itu tidak masuk dari durasi, kemudian apa keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli yang juga ini sepenuhnya tidak dijelaskan sebenarnya keyakinannya bahwa kematian Wayan Mirna Salihin ini akibat ulah dari Jessica begitu. Makanya kita harus melihatnya dari segi ahli toksikologi ya. Jadi kan kalau sianida, misalnya ya yang dibilang Pak Hotman itu, sianida masuk di kopi sebelum diberi air panas, kalau sianida dengan air panas itu sendiri akan menguap menjadi HCN. Makanya ini reaksi kimianya tuh harus dipelajari terlebih dahulu ya, tidak bisa mengada-ngada kayak ngomong kayak bisa masukin pelayannya gitu. Karena air panas dengan sianida itu akan berubah menjadi gas. Nah, jadi hanya dalam air dingin saja, makanya sianida itu bisa ada di dalam gelas itu. Kalau dimasukin sambil ngantar, sambil dibawa itu gelasnya begitu oleh bartender,
sambil jalan dari bar ke meja Jessica itu kan cuma 1 menit. Sambil itunya dibawa gelasnya dimasukkan sianida. Siapa yang bisa tahu pasti? Ada yang tahu. Nuangin air panasnya itu di meja, Pak. Nuangin air panasnya itu di meja, Pak. Ingat, Kan Pak. gelasnya ini udah penuh air panas. Sambil jalan begini, air panas. Kan bartender kan bawa gelasnya itu nggak pernah kosong. Waktu dia bawa kopi ini sudah penuh dengan kopi. Sambil kopinya dibawa, dibaki, dimasukkan sianida, siapa yang tahu? You bisa jamin nggak? Nggak ada yang bisa jamin. Bapak tahu nggak reaksinya sianida dengan air panas itu seperti apa? Nggak ada kaitannya dengan soal reaksi, tapi 1 menit sebelum itu sianida bisa dimasukkan di kopi waktu diangkat oleh bartender 1 menit sebelum tiba di meja Jessica. Jadi dari segi waktu itu sangat bodoh mengatakan bahwa boleh disimpulkan Jessica yang memasukkan hanya dari segi waktu. Karena membawa kopi dari bar ke tempat Jessica itu hanya 2 atau 2 menit. Dan waktu dibawa kopinya sudah penuh air panas. Mana pernah bawa kopi dengan kosong. Coba kalau misalnya ada orang ini tidak menuduh. Misalnya bartendernya sambil bawa kopi panas, dimasukkan begini sambil jalan. Siapa yang bisa tahu? Berarti kan saya nggak mengatakan Jessica itu tidak bersalah, tapi kan menduga-duga. Ya, ada proses itu yang juga di CCTV tidak bisa tergambarkan begitu. Benar. Oke. Pemirsa, dialog di spesial report misteri kematian Mirna akan kami lanjutkan kembali dengan pakar hukum pidana Mas Aristo Pangaribuan. Mas Aristo, tadi yang juga menarik adalah selama persidangan ini kan banyak sekali dramanya gitu. Kalau bisa dilihat kan di live kan di beberapa stasiun TV begitu ya. Apakah Mas Aristo ini melihat cara bertanya dari jaksa penuntut umum terhadap saksi ahli maupun juga saksi fakta ini telah melanggar contempt of court? Ini kalau kita lihat ya cara bertanya itu misalnya jaksa pengacara kan memang mereka saling bersautan, saling berdebat. Sebenarnya itu wajar karena memang jaksa punya tugas membuktikan, pengacara punya tugas untuk membantah dakwaannya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yang menjadi catatan adalah cara bertanya hakim juga. Ini mesti kita harus soroti juga. Kenapa? Karena hakim ini kan wasit yang netral. Dalam KUHAP kita juga dikatakan bahwa hakim ini tidak boleh menunjukkan keberpihakan di dalam ruang sidang. Tapi beberapa kali memang saya harus akui, saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan seolah-olah kita udah tahu, oh ini orang udah punya putusan ya, sehingga kita bisa lihat, oh ini orang udah punya putusan. Misalnya pertanyaan-pertanyaan, masa begitu jawabannya? Betul begitu jawabannya ya. Kita lihat sampai terdakwa ya, Jessica tuh saya lihat di pemeriksaan terdakwa tuh dia nangis kan ya beberapa kali sehingga sampai dia katakan bahwa ya itu yang betul begitu ya memang yang sebenarnya terjadi seperti itu. Jadi cara bertanya itu memang kalau jaksa dan pengacara itu ya mereka memang bertanya, saya lihat perdebatannya ya biasa, memang perdebatan soal saksi ya yang paling panas, misalnya tidak menghargai saksi dan lain-lain. Tapi perdebatan seperti itu biasalah ya. Masih dalam batas wajar begitu justru ya? Kalau misalnya di satu persidangan yang harus dilihat cara bertanyanya itu nomor satu adalah kita sebagai orang yang mengamati ya, pertama adalah hakim. Kenapa? Karena hakim tidak boleh menunjukkan keberpihakannya. Walaupun dia sudah yakin begitu, misalkan terdakwa ini memang pelakunya, tapi harus tetap netral dalam bertanya begitu. Kapan dia yakinnya? Dia harus yakin terdakwa pelakunya atau bukan, seyogyanya kan di ujung persidangan. Setelah memeriksa semua bukti, mendengar tuntutan, mendengar pembelaan, kemudian mendengar replik, mendengar duplik, baru dia putuskan. Kalau misalnya di tengah jalan dia udah putuskan, oh ini orang salah, ya itu yang sebenarnya bahaya. Kenapa bahaya? Gitu. Loh, dia belum dengar cerita lengkapnya semua, dia udah memutuskan. Misalnya ya tiba-tiba dia punya putusan di sesi pembuktian saksinya jaksa. Ya nggak boleh dong seperti itu. Orang ceritanya belum selesai kok udah ambil kesimpulan. Ibaratnya Anda baca buku ya, bukunya 700 halaman, tapi Anda baru baca halaman ke 170, Anda udah
kasih kesimpulan. Itu kan tidak boleh seperti itu. Kalau membandingkan sistem peradilan di Indonesia dan juga di luar negeri, apakah memang kita punya sistem sendiri sehingga memang tidak bisa mengacu di luar, atau seperti apa sistem ini? Sistem di dunia itu ya, di dunia itu secara dasar ada dua konsep hukum, sistem hukum, civil law dan common law. Kita civil law itu menganut hukum acara pidana yang namanya inquisitorial. Apa itu maksudnya inquisitorial? Gampangnya ya, saya nggak mau terlalu banyak terminologi hukum yang memusingkan. Gampangnya inquisitorial itu sebenarnya sidangnya kurang seru. Kenapa saya bilang kurang seru? Kalau nanya harus lewat hakim, ya, nggak boleh langsung berdebat sama jaksa, main tunjuk-tunjuk. Kemudian tidak boleh berpidato di ruang sidang. Jadi ngomong terus nggak boleh. Tapi seharusnya memang seperti lebih itu. sopan, harus lebih sopan. Kita dapetnya dari Belanda dapat dari Prancis. Ya, itu sejarahnya harus lebih sopan. Itu inquisitorial, to inquisit gitu loh. Jadi inquiry, untuk bertanya dengan orang. Berbeda dengan sistem hukum common law, yaitu adversarial. Jadi civil law siapa aja nih? Belanda, Prancis, Jerman, ya, Italia. Nah, sistem common law, ini common law Anglo-Saxon. Ya, gampangnya turun ras Anglo-Saxon, kemudian turun ke Inggris dan orang-orang jajahannya, yang dijajah-jajah. Siapa? Inggris, Amerika, adversarial. Kemudian Kanada, Australia, mereka adversarial. Apa tuh adversarial? Sidangnya lebih seru. Kenapa? Berpidato, mereka bisa, bahkan mereka tunjuk-tunjuk. Ada jurinya. Mereka ada juri, ada hakim, dua wasitnya. Ya, walaupun juri opsional, hanya untuk perkara-perkara yang besar itu menjadi wajib. Jadi dua hakimnya. Makanya, ini saya agak menyimpang dikit, makanya dari Amerika, presiden-presiden itu banyak dari pengacara. Karena role dari pengacaranya itu sangat besar, jauh lebih besar daripada di sistem inquisitorial. Apalagi gampangnya, di sistem inquisitorial ini negara lebih berperan. Itulah makanya jaksa ini bisa menyita, kemudian kita tidak bisa, oh kalau buktinya nggak benar, dikeluarin dong. Nggak bisa, tadi saya bilang kita tidak menganut sistem itu. Justru di peradilan pidana Indonesia adalah peradilan pidana yang sopan, yang kalau nanya izin yang atas izin yang mulia bertanya dengan saksi. Tidak boleh misalnya nunjuk jaksa, jaksa kamu ngawur, nggak boleh, nggak bisa begitu. Ini sistem tradisi yang sangat berbeda. Itu kita menganut yang namanya sistem inquisitorial. Walaupun dewasa ini ya ada perdebatan, sudah tidak ada lagi sistem-sistem yang murni, karena ada sistem yang hybrid lah, mengambil manfaat dari sistem yang lainnya. Mas Aristo ini selain seorang pakar hukum pidana juga seorang lawyer gitu ya? Sebenarnya saya lebih acara pidana sebenarnya, beda. Iya. Jadi seorang pengacara juga begitu ya? Iya, saya dosen hukum acara pidana dan juga praktisi. Iya. Kok pernah tidak menangani kasus-kasus yang serumit ini begitu, pembunuhan berencana namun memang tidak ada saksi atau tidak ada bukti langsung gitu yang mengarah? Justru saya sekarang lagi menangani perkara juga ya, pembunuhan berencana juga, tapi belum ketemu tersangkanya. Ya, saya tidak mau bicara kasusnya apa, dan memang saya tadi katakan yang namanya kasus pembunuhan berencana itu sudah pasti sulit lah. Karena kenapa? Tidak ada bukti langsungnya. Saya kembali lagi tuh, makanya bukan hanya di pengalaman saya, tapi misalnya Anda bisa lihat dalam sejarah Amerika Serikat misalnya, yang namanya first degree murder, yaitu pembunuhan derajat, artinya pembunuhan yang paling jahat lah. First degree murder, pembunuhan berencana itu lebih dari 50% ya dihukum karena circumstantial evidence. Jadi seperti tadi connecting the dots, bukti ya, tidak langsung begitu, tapi bersesuaian. Iya, tapi bersesuaian. Yang menerangkan keadaan-keadaan tertentu. Kalau kita susun keadaan-keadaan ini, tidak lain tidak bukan menunjuk kepada pelaku. Apakah ini sudah terjadi di kasus Jessica ini? Wah, saya tidak mau memprediksi putusan sebelum putusan pengadilan. Cuma memang saya katakan perkara ini menarik lah, itu aja statement saya, dan saya katakan ini bukti langsungnya memang sulit, tapi ada bukti potongan-potongan. Tadi kan saya sudah ceritakan kan rasio pemikiran jaksa seperti apa. Nah, nanti Mbak Uci atau pemirsa bisa lihat apakah mana yang lebih masuk akal sih ceritanya, apakah itu dihubung-hubungkan atau memang
berhubungan. Kalau misalkan memang ini sejauh ini kan tidak ada bukti langsung begitu, hanya fakta-fakta yang saling berhubungan begitu. Apakah dengan fakta-fakta yang saling berhubungan ini majelis hakim boleh menjatuhkan vonis yang sesuai dengan tuntutan terdakwa, atau memang karena buktinya tidak cukup begitu harus vonisnya harus di bawah itu? Pertanyaan yang pertama, boleh tidak? Kalau hanya berdasarkan circumstantial evidence, jawabannya boleh. Kenapa? Karena sistem pembuktian kita 2 alat bukti ditambah 1 keyakinan hakim. Hanya saja 2 alat bukti ditambah 1 keyakinan hakim ini harus diputus dengan yakin, tidak boleh ada ruang keraguan-raguan. Ya, misalnya. Jadi makanya ada prinsip yang namanya beyond reasonable doubt. Ya, jangan sampai menghukum orang tapi ada keraguan-raguan. Saya jelaskan nih, apa sih maksudnya prinsip beyond reasonable doubt ya? Ini prinsip di Amerika. Ini sebenarnya prinsip universal dalam sistem common law, tapi ini diadopsi dan menjadi satu prinsip yang universal dalam menghukum orang. Karena ini sistem pembuktian yang tertinggi. Beyond reasonable doubt itu artinya tidak boleh ada keraguan-raguan atau tidak boleh ada orang orang yang reasonable, ya, orang yang tidak boleh hanya hakim ya, tidak, orang ketika membaca itu, ketika melihat putusan itu, dia tidak boleh ragu bahwa memang ini adalah orangnya. Kalau sampai ada keraguan-raguan sedikit pun, itu tidak boleh menghukum orang tapi ada keraguan-raguan. Itu yang paling penting, karena prinsip ini adalah prinsip yang agung lah begitu ya, apalagi untuk membunuh orang dengan dakwaan yang sangat serius, pembunuhan berencana. Dia harus yakin beyond reasonable doubt. Ya, jadi tidak ada reasonable doubt itu apa sih maksudnya? Keraguan-raguan yang reasonable. Kan begitu. Jadi reasonable person yang meragukan Jessica adalah pembunuhnya. Nah, itu nggak boleh. Itu di dalam sistem kita. Nah, kalau misalnya hakim kan bebas, kalau misalnya jaksa menuntut 20 tahun, kalau hakimnya ragu, bebasin ya harus bebas dong. Boleh di bawah itu hukumannya? Boleh, atau? terserah, boleh di bawah, boleh di atas. Terserah, tapi itu kan proposal dari si jaksa penuntut umum. Setelah, karena hakim kita ini kan tidak melakukan investigasi ke lapangan. Ya, bukan investigating judge. Jadi dia cuma membaca, dia kan cuma membaca dokumen-dokumen, mendengar keterangan, melihat bukti. Ya, tapi acuannya memang biasanya dakwaan dan tuntutan. Dia baca, nota pembelaan juga harus dia baca. Nah, kemudian diputuskan, putuskannya terserah, mau lebih tinggi, mau lebih rendah, bebasin ya. Dia punya independensi untuk itu. Mas Aristo, ini juga ada prinsip kalau hakim ragu lebih baik membebaskan terdakwa begitu. Kalau ya, melihat dari kasus Jessica ini tidak ada bukti langsung, hanya ada fakta yang bersesuaian. Apakah prinsip ini bisa? Gini, sekali lagi nggak apa-apa nggak ada bukti langsung. Jadi itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya tidak ada bukti langsung, kan tadi saya katakan potensi ruang untuk ragunya lebih besar, iya nggak? Lebih besar. Kan hakim ini kan bertiga nih. Mereka kan mutusin kan kalau nggak bisa kan ada musyawarah. Kalau nggak bisa setuju mereka terpaksa voting, kan begitu. Nah, memang kalau misalnya ini buktinya nggak ada bukti langsung, circumstances ini ruang untuk ragunya lebih besar. Tapi kemungkinan ruang untuk ragunya lebih besar. Tapi apakah dalam perkara ini hakim punya ruang untuk ragu? Ya saya nggak tahu ya, nggak tahu itu. Kalau terkait dengan bukti-bukti dan juga keterangan ahli dan juga saksi fakta selama ini, apakah ini bisa menjadi selama ini kan diragukan begitu, banyak sekali pertentangan di antara saksi ahli dan juga saksi dari JPU ini. Kalau Mas Aristo ini melihat, apakah ini bisa menjadi keraguan begitu dari sisi hakim begitu untuk memutuskan perkara ini? Iya, yang pasti sudah pasti bertentang ahlinya. Saya katakan ahlinya JPU, yang namanya ahlinya terdakwa, sudah pasti mereka bertentangan. Nah, yang namanya hakim ini kan melihat lah, mereka membandingkan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan. Jadi saya belum bisa kasih komentar sekarang. Kenapa? Karena kita belum dengar nota pembelaannya yang disusun oleh terdakwa. Jadi kan itu versinya. Jadi tuntutan itu dilawan dengan pledoi, nota pembelaan. Nanti ada balas pembalas lah kalau dipakai hak itu. Dia ada replik, ada duplik. Nah, makanya tadi saya bilang
yang harus disoroti cara bertanyanya adalah si hakim. Karena jangan sampai dia udah punya putusan sebelum membaca baik itu tuntutan jaksa maupun nota pembelaan dari si pengacara. Mas Aristo, ini minggu depan adalah akan sidang pledoi atau pembelaan dari terdakwa. Nah, nanti kita lihat apakah tindakan-tindakan atau upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Jessica. Nanti kita akan bahas nanti selesai jeda berikut. Mirsa, Special Report Misteri Kematian Mirna akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Special Report Misteri Kematian Mirna dan masih bersama dengan pakar hukum pidana Mas Aristo Pangaribuan. Mas Aristo, ini minggu depan adalah sidang pledoi pembelaan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan juga apa yang selanjutnya yang akan persidangan apa lagi yang akan dijalani, dan juga upaya hukum apa yang bisa diambil oleh terdakwa untuk membela dirinya. Jadi urutan sidang kan gini, ini kan kemarin sudah pembacaan tuntutan atau rekusitor. Nah, setelah pembacaan tuntutan, maka nota pembelaan dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Kemarin ditanya tuh Jessica, mau bacain sendiri atau ya, dua-duanya. Jadi ada pribadi dan penasihat hukumnya. Ini yang menarik. Apa itu perbedaannya? Nah, biasanya ini tidak ada di dalam KUHP ya, tapi biasanya praktek kebiasaan, biasanya kalau yang dibacakan oleh terdakwa sendiri ini tidak bicara teori hukum, tidak terminologi hukum, tapi semacam curhat lah. Curhat pribadinya dia membela. Dari sisi terdakwa itu. Dari sisi terdakwa, ya yang sudah-sudah, misalnya bahwa dia sangat tertekan, hidupnya menjadi hancur gara-gara perkara itu, sisi emosional biasanya. Nah, kalau yang dari penasihat hukum biasanya teknis, membantah unsur-unsur. Kan ini kan masalah pembuktian unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan rencana terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain itu dibantah satu persatu. Nah, itu isi nota pembelaan baik dari pribadi terdakwa maupun dari penasihat hukum. Nah, sehabis itu ada yang namanya replik, yaitu tanggapan jaksa terhadap nota pembelaan pengacara ataupun nota pembelaan dari terdakwa. Itu hak, ditanya nanti sama hakim. Jaksa apakah mau mengajukan replik. Kalau mau mengajukan replik, maka ada lagi harus dijawab juga sama terdakwa, namanya duplik. Karena prinsipnya adalah yang punya final say terakhir itu ya adalah si terdakwa. Nah, sehabis itu akan ada musyawarah. Tapi ini di luar, nggak boleh ditayangin ya. Setelah itu putusan agenda selanjutnya. Sebelum putusan itu hakim harus bermusyawarah. Nah, di sini bermusyawarah yang yang rapatnya hakim lah. Ya, biasanya sih seyogyanya diambil keputusan bulat. Tapi bisa juga nggak bulat. Kalau nggak bulat tuh voting. Nanti ada yang namanya dissenting opinion atau opinion berbeda kalau ternyata tidak bulat. Kalau misalnya 2 yakin Jessica bersalah, 1 tidak. Nah, itu dituangkan di dalam putusan. Habis itu ini kan baru pengadilan tingkat pertama ya, pengadilan negeri. Masih berjenjang. Ada pengadilan tinggi, kalau misalnya ada yang tidak puas. Ada Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Lalu terakhir, dalam keadaan-keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang, bisa mengajukan yang namanya peninjauan kembali. Ya, sebenarnya ini dramanya nih long way to go lah. Ya. Tapi memang drama di pengadilan negeri ini dalam tanda petik ya, drama ini memang menarik untuk kita lihat. Di mana menariknya, pertama, bukan saja menjadi pendidikan hukum ya di Indonesia, tapi yang kedua ya concern ya terhadap perkara yang menarik perhatian publik nih seperti ini. Karena ini menarik perhatian publik. Kenapa sih menariknya? Pertama, dari perkaranya unik ya, ya dengan penggunaan racun cyanida. Yang kedua, dari subjeknya juga, orang yang menengah ke atas, well educated, apa iya dituduh sekeji itu. Makanya ini menjadi menarik dan kita lihat sama-sama. Nanti kita lihat bersama-sama ya seperti apa jalannya persidangan yang tadi bilang masih panjang. Masih panjang, dan juga vonisnya nanti akan diberikan kepada Jessica dari Majelis Hakim pada 21 Oktober 2016 nanti ya. Terima kasih Mas Aristo Pangaribuan atas informasi dan dialognya, sangat informatif sekali ya. Berguna ya. Ya pemirsa, menurut suami Mirna Arif Sumarko, saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Jessica tidak